sepertinya setuju kalau mereka akan sekolah kecantikan. Dan insya Allah kita akan kirim mereka ke Amerika. Postingan terbaru Rasman Arif Nasution ungkapkan hal ini untuk Hotman Paris. Sebenarnya banyak yang dia bahas, namun kita cut yang tidak pentingnya. Ini versi pembahasan Hotman Parisnya ya, karena ada pembahasan-pembahasan lain yang akan kita sajikan untuk nanti sesuai dengan judul. Apa yang dia katakan yang pasti di sini mengenai ijazahnya yang memang belum terdaftar di LL Dikti, dan juga Hotman Paris yang akan membantu kliennya untuk mundur dari pengacara ini. Bagaimana tanggapan Rasman Arif Nasution? Berikut videonya. Dengan sahabat saya, Bapak Anak Agung Kopian Gede, dan beliau ini adalah tokoh yang karismatik, juga lawyer, juga tokoh ormas. Nah, kita ini sahabat sudah lama ya Pak ya? Nah, jadi sejak 2 tahun yang lalu kita sudah kenal, dan kita ini sering berdiskusi, bahkan kemarin di Jakarta juga kita ketemu ya. Dan saat ini saya baru saja selesai makan malam. Terima kasih nih Pak Agung. Terima kasih. Dan saya dikirimi. Jadi tadi postingan saya itu Pak Agung sudah banyak ternyata. Waktu saya nginap di Hotel NH itu, kita nggak usah sebut nama dulu. Nah, walaupun sudah ada yang nelfon ya, kita mau jaga private, tapi kita juga terbuka gitu ya. Nah, jadi tadi sudah banyak yang mengutip tentang perjalanan saya, dan sekarang saya ingin memberi update kepada teman-teman semua. Dan malam ini kita makan di salah satu rumah makan terfavorit saya juga ini. Pertama, saya sudah dapat informasi saudara Hotman Paris Hutapea sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, unit cybercrime, terkait laporan saudara Bintomawi Sumurung Siregar, sarjana hukum, master hukum, dengan dugaan postingan pornografi atau porno aksi atau asusila di akun Hotman Paris Official. Nah, jadi saudara sudah diperiksa, penyidik sudah memeriksa, dan kita apresiasi. Terima kasih kepada Pak Kapolda, ya, kepada Pak Dirkrimsus, Pak Kasubdit Bidang Cyber, Pak Kanit, Saudara Charles dan Saudara Kuntal, serta teman-teman yang lain. Dan terkait saya, kedatangan saya ke Bali ini, memang saya kan sudah bilang, saya bekerja, kemudian saya hiburan, kemudian liburan. Liburannya disambil-sambilkan gitu, karena pekerjaan ini banyak terus. Ini contoh bahwa kita ini tetap dan masih dibutuhkan oleh banyak orang ya Pak Agung ya, untuk menangani beberapa case yang harus kita lakukan penanganan secara serius. Nah, karena itu terkait dengan saya, karena saya sudah memberikan informasi kepada penyidik, kita fair-fairan aja. Saya pasti akan memenuhi panggilan kepolisian karena saya taat hukum. Nah, kalau saya tidak datang ada alasannya. Saya berkirim surat saudara, saya tidak tahu ada alasan. Tiba-tiba aja udah periksa, maunya ketemulah berdinantangi wartawan, ya kan? Memang itu hak saudara, tapi kita juga berhak untuk bertanya. Jadi seluruh rakyat Indonesia, mancanegara, semua yang sering mengikuti perkembangan bahwa saudara Hotman sudah menjalani pemeriksaan. Menyusul nanti laporan-laporan yang lain. Nah, yang kedua, saya tadi agak tergelitik. Nah, ini agak tergelitik melihat postingan saudara Hotman. Terus ada beberapa media yang mengatakan Rasman akan bertemu Hotman. Saya rasa tidak ada masalah di situ. Hotman ya Hotman, Rasman ya Rasman. Klub itu klub umum, bukan private. Nah, jadi kalau kita mau datang tidak gitu ya. Dan kita melihat kepentingannya lah. Yang paling penting bahwa tidak pernah kita
mencari masalah dengan orang. Tapi kalau orang itu cari masalah, kita pasti tampung, ya kan? Tapi tentu dengan cara-cara yang elegan. Jadi ada yang menggelitik saya, Saudara Hotman, kau bilang bahwa dan beritahukan kepada masyarakat dan pencari keadilan atau mungkin para stakeholder, pemangku kepentingan, bahwa saya jangan diterima sebagai pengacara sesuai dengan surat Kopertis. Nah, ini bahasamu itu sudah saya kutip, udah tadi Gusti ya, saya akan laporkan kau. Kan selama ini kau dengan saya belum head to head kan, urusan laporan. Nah, ini kau berhadapan sama saya, ya. Karena kau mengatakan bahwa Kopertis wilayah 3 Dirjen Dikti mengatakan ijazah saya tidak sah. Itu bohong besar kau. Baca kalimatnya baik-baik. Bahwa dalam surat Kopertis wilayah 3 itu mengatakan bahwa ijazah saya Rasman Arif itu tidak dapat diverifikasi, tidak dapat divalidasi. Tetapi mereka cantumkan harusnya masuk dalam data SBET 2014. Itu sudah ada sama saya, Pak Agung. Jadi kau jangan mendahului, dia tidak mengatakan tidak sah, tidak dapat diverifikasi. Sementara ada salah satu kasus kepala desa di Sumatera Utara yang sudah juga pernah mengalami kasus yang sama, dan itu ada datanya. Jadi saya terima kasih pada Pak Iqbal selaku Ketua Yayasan dan Pak Yuda Gangga, Pak Gangga Yuda Bakti dan Pak Sarip dan Pak Rektor dan yang lain-lain bahwa sedang menyiapkan gugatan. Dan setelah itu menyusul pada laporan polisi. Biarlah itu ranah yayasan, tapi kau Hotman tidak berwenang mengatakan ijazah saya tidak sah. Karena itu saya akan laporkan kau pencemaran dan fitnah, menyebar berita bohong. Baca baik-baik. Makanya saya bilang kau bilang legal mind, tapi kau tidak mengerti apa yang kau katakan. Nah, terus mengatakan bahwa ini free, ya Allah. Saya ini juga kuliah di luar negeri, bos. Bali ini tanya beliau nih, saya juga memimpin bidang hukum salah satu ormas. Saya nggak pernah menyusahkan orang, benar Pak? Kita bayar sendiri, kita bisnis kelas pun bayar sendiri. Kalau ini urusan kita bayar sendiri. Kalau urusan klien ya sesuai dengan tawaran-tawaran dan pembicaraan dengan klien. Lebih dari situ kewajiban kita. Kalau masih sesuai dengan itu ya kewajiban klien. Tapi saya tidak pernah, insya Allah, merepotkan orang lain tanpa saya mengukur diri saya. Alhamdulillah, kalau urusan masuk, urusan ini, Singapura, Malaysia, Thailand, itu udah mainan kita itu Pak. Nah, jadi karena itu, Saudara Hotman, kau hati-hati kalau berbicara. Nah, kemudian saya ingin sampaikan, saya bersyukur pada Allah. Tadinya 2 putri saya ini koas dokter, calon dokter ini sudah cum laude dua-dua, sedang mengikuti koas. Mereka tuh tadinya satu minta spesialis penyakit dalam, yang kedua mintanya obgyn, SPOG, kandungan. Tapi setelah saya berbicara, berdiskusi, mungkin mereka lihat masalah produk kecantikan, klinik kecantikan, berdiskusi, mungkin banyaknya fitnah yang masuk ya, yang menyatakan bahwa ini akan cabut puasa lah, seolah-olah kita ini tergantung sama mereka sehingga nggak bisa makan. Anak saya, istri saya, dan keluarga saya yang lain, akhirnya mereka sepertinya setuju kalau mereka akan sekolah kecantikan. Dan insya Allah kita akan kirim mereka ke Amerika. Jadi di LAAAM itu insya Allah. Dan kita akan buka klinik kecantikan insya Allah. Mudah-mudahan mereka konsisten, kita akan buka. Ini kecantikan di kota Medan pusatnya nanti akan coba kita kembangkan. Insya Allah, Allah yang maha kaya, mudah-mudahan Allah membuka jalan dan menambah rezeki. Bagi yang benar selalu kita syar walafiat dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perlindungan dari Tuhan yang maha kuasa.